sebenarnya anak-anak itu sudah sangat familiar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu anak-anak itu menggunakan, bahkan memanfaatkan. Kita lihat dulu contohnya. Lihat video yang ada di layar. Yang dilihat anak-anak tadi apa? Namanya pernah lihat atau pernah menggunakan atau di rumah punya? Nah, lihat dari video tadi itu merupakan alat apa? Pembersih lantai, vakum, gua apa lagi? Gua ngepel, jadi bisa nyapu, bisa ngepel. Apakah digerakkan manusia? Dia apa? Geraknya bagaimana? Gerak sendiri. Bahkan saat ada meja, ada, dia akan apa? Nabrak enggak? Enggak, karena dia sudah dilengkapi dengan yang namanya apa? Kecerdasan. Nah, kecerdasan. Jadi sebelum digunakan ini sudah disetting terlebih dahulu. Ini merupakan robot. Nah, ini adalah robot, namanya robot pembersih debu. Jadi dia bisa mendeteksi mana saja nanti yang debunya masih, kemudian dia akan menjangkau debu tersebut. Kemudian bahkan tadi apa? Bisa apa? Nah, ini loh. Dia pakai radio navigation. Jadi kita lagi kita lanjutkan. Lihat dulu. Pernah menggunakan asisten Google di HP punya kan? Nah, anak-anak punya HP tinggal mencet di Google Assistant, kemudian misalnya buatkan aku resep cara membuat puding misalnya, atau kalau yang sekarang sudah canggih itu mengerjakan soal saja bisa pakai. Kalau guru bilang KA berarti itu singkatan dari kecerdasan artifisial. Yang kedua, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi contoh-contoh KA dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak dapat menyebutkan manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu nanti bukan ini tapi mengidentifikasi peralatan sehari-hari yang memanfaatkan kecerdasan artifisial. Jadi peralatan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian KA atau kecerdasan virtual itu sebenarnya apa toh? Nah, McCarthy itu pada tahun 2006 itu mendefinisikan bahwa pertama kali KA itu digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956. Burung lair, kompon burung lair itu sudah ada yang mendeskripsikan bahwa ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Itu menurut McCarthy.
menunjuk arah lokasi. Betul. Ketika kamu buka Google Map, posisimu di sini, kamu akan ke Malioboro. Berarti kamu ketik di tujuannya ke Malioboro. Nanti mapnya akan menyajikan rekomendasi jalannya lewat mana. Terus kalau yang merah ini seperti ini, nanti menunjukkan apa? Jalannya apa? Bukan salah. Kuning merah ini menunjukkan kemacetannya. Jadi sudah ditunjukkan. Oh, kalau lewat sini jalannya macet. Kalau lewat sini tidak. Dan itu Google Map. Ini juga tidak menunjuk langsung aja, tidak. Tetapi pernah lihat mobilnya Google, sing bunder. Atasnya bunder. Nah, yang terdeteksi di Google Map yang pernah dilewati oleh mobil Google itu. Jadi sebelumnya jalannya itu juga dilewati dulu. Nek nggak dilewati ya